Banyak masalah penyebabnya, diantaranya adalah ketika orang-orang yang sholat, orang yang berpuasa, alias orang yang beragama tapi tak sesuai perilakunya dengan keagamaan alias dengan ibadah sholat dan puasanya. Maka di sini kita akan kupas nanti. Oleh karena itu, senjata untuk menanggulangi kondisi ini adalah memahami doa surga. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kuasa kecuali dari Allah yang Maha Kuasa. Ini semua atas daya dan kuasa Allah, di samping permintaan kita. Di mana permintaan kita? Dari kemalasan kita dalam beribadah kepada Allah. Apapun malasnya, rupanya Ustadz sholat sudah, puasa sudah, malas batin ini disertakan. Malas hati ini, perasaan ini disertakan di dalam sholat, disertakan di dalam puasa. Malas akal pikiran ini disertakan dalam sholat dan di dalam puasa. Sehingga akhirnya kita tidak mengindahkan dari surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqalladal akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Segeralah urusan akhirat. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah hayyul qayyum. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim fi surati Al-Baqarah fi ayati 46. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli madara sabqa tahiruka inna syarad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudari-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, malam 3 Ramadan 1446 Hijriah, berketepatan malam 3 Maret 2025 Miladiyah. Alhamdulillah Allah kumpulkan kita bersama. Meskipun nuansanya tahun ini semakin merajalela. Kalau dulu 10 hari pertama tuh sampai keluar sholatnya. Tapi memang banyak sekali kisah ini dijadikan sebagai latar belakang masalahnya. Di antaranya sudah masuk tanda-tanda orang tak lagi peduli sama agama, tapi KTP-nya beragama. Namun ia telah menuhankan harta dan tahta. Maka nggak ada lagi pertengkaran antar agama, yang ada pertengkaran antara penguasa dan pengusaha. Ini disebut dengan yang dulu di abad 20 disebut dengan hedonisme.
yang bertuhankan kepada kegemerlapan. Kalau dulu dikenal cuma satu-satunya Jakarta tuh, sekarang daerah manapun sudah jadi Jakarta itu. Banyak masalah penyebabnya, diantaranya adalah ketika orang-orang yang sholat, orang yang berpuasa, alias orang yang beragama tapi tak sesuai perilakunya dengan keagamaan alias dengan ibadah sholat dan puasanya. Maka di sini kita akan kupas nanti. Oleh karena itu, senjata untuk menanggulangi kondisi ini adalah memahami doa surga. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kuasa kecuali dari Allah yang Maha Kuasa. Ini semua atas daya dan kuasa Allah di samping permintaan kita. Di mana permintaan kita? Dari kemalasan kita dalam beribadah kepada Allah. Malasnya apa malasnya rupanya Ustaz, sholat sudah, puasa sudah, malas batin ini disertakan. Malas hati ini, perasaan ini disertakan di dalam sholat, disertakan di dalam puasa. Malas akal pikiran ini disertakan dalam sholat dan di dalam puasa. Sehingga akhirnya kita tidak mengindahkan dari surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqalladal akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Segeralah urusan akhirat tapi jangan lupa urusan dunia. Tapi sekarang kita dah masuk ke masjid pun berhitungnya luar biasa. Seakan-akan setiap sholat 5 waktu itu di masjid seperti sholat Jumat. Kalau sholat Jumat kan gitu. Idza nudiya lis-sholati yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Kalau udah ada panggilan azan untuk mengajak sholat Jumat, maka tinggalkanlah semuanya untuk mengingat Allah. Fas'au ila dzikrillah. Wa darul bai', tinggalkanlah semua jual beli termasuk bincang-bincang. Kalau udah selesai fantasiru fil ardi. Kalau udah selesai menyebarlah. Ini enggak, sekarang udah selesai imamnya nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bawa doa sendiri nyebar. Kajian tauhidnya apa guna semua itu? Inilah penyebab tadi itu. Kalau dulu segan orang untuk keluar dari masjid, karena ada kajian hadis Rasulullah, jangan kau bangkit sebelum imam bangkit dari sejadah. Itu terlepas kita ikut wirid, apa ikut doa. Bagus lagi kata Profesor T.M. Hasdi As-Siddiqi, seorang Muhammadiyah tapi menghormati NU, dia mengatakan paling tidak salam-salamanlah kepada imamnya. Hal-hal inilah yang memicu orang tidak lagi melihat bahwa agama itu mendatangkan manfaat. Agama tetap mendatangkan manfaat. Yang enggak mendatangkan manfaat orang-orang yang beragama, atau bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesianya oknum gitu loh. Maka inilah dalam kajian puasa ini kita harus kembali mengerti, berselawat dan salam pada Kanjeng Nabi, baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai. Karena backgroundnya cuma dua, Allah sebagai Tuhan, Kanjeng Nabi baginda besar Nabi Muhammad SAW adalah sebagai panutan. Tidak ada panutan yang lain, bukan Ustaz Sapriandi sebagai panutan, tapi Rasulullah. Maka kalau sudah Rasulullah dilihat, maka ingatlah ummati, ummati, ummati. Itu belum lagi cerita kita nanti al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu warisan para nabi. Maka sekarang nggak ada harga lagi ulama itu. Yang berharga sekarang U baru. Kalau U yang lama nggak ada harga lagi. Maka disitulah kadang sebagian dai berupaya untuk menjadi kepada innama yakhshallah min ibadil ulama. Jadi untuk menjadi ulama itu adalah ulama yang takut dengan Allah. Itulah yang disebut dengan pribadi ulama. Maka dalam hal ini, di pengajian sebelumnya saya bahas dari Ramadan pertama kedua, itu sudah kita kupas kemarin semalam dalam Iftorihi.
Kebahagiaan orang berpuasa itu ada dua. Semalam baru kita kupas adalah berbuka puasa. Karena dalam berbuka itu disitulah terasa nikmat air di teguk. Selama ini nggak ada kita nikmati itu. Padahal udah diajarkan untuk menikmatinya dengan Bismillahirrahmanirrahim, ditambah lagi Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tapi di saat itu ketika puasa semua akan terasa. Kenapa? Dari setelah habis subuh sampai jelang maghrib semua menahan haus dan lapar. Gak mandang itu ekonomi kelasnya gimana. Gak mandang itu yang punya lembaran ratusan ribu berapa lembar di dompetnya. Selagi dia berpuasa, takkan bisa dia membeli air mineral setetes pun juga meneteskan di lidahnya. Batal. Disitulah sadar bahwa semua milik Allah. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Semua milik Allah, balik pada Allah. Para penguasa agar sadar diri. Para pengusaha sadar diri, tidak berriba. Para penguasa sadar diri, tidak menzolimi rakyatnya, adil dalam berbuat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Begitu selalu diungkapkan, diingatkan sebelum mengakhiri khutbah kedua. Maka dalam hal ini yang kedua yang mau kita kupas ini adalah liqa'i rabbih. Bahagia yang kedua bagi orang yang berpuasa, puasnya orang berpuasa atau bahagianya orang berpuasa yang kedua adalah setelah dia berbuka puasa, yaitu ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muncul pertanyaan, Ustadz, kapan jumpanya? Meninggal aja? Belum. Dikubur apa lagi? Belum. Kiamat belum datang. Disitulah kita kadang lupa dengan kajian yang pertama, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu kenaikan orang-orang beriman. Kalau udah naik, siapa yang dijumpai? Allah. Maka kita salat 5 waktu itu sama dengan kita melakukan mi'raj ke langit, berjumpa dengan Allah. Maka datang at-tahiyatul mubarakah itu. Nanti lihat di YouTube kita tentang Isra wal Mi'raj. Itu perjumpaan pertama itu. Tapi apakah sampai di situ saja perjumpaan itu terhenti? Tidak. Ada yang kedua adalah puasa. Manakala di saat sholat dia berjumpa dengan Allah, pembuktiannya adalah dengan dia sholat sebelum ia sholat. Itu buku saya itu. Sholatlah kamu sebelum kamu sholat. Itu beda kalau bukunya sholatlah kamu sebelum kamu disolatkan, beda. Kalau buku Ustaz Sapriandi yang lagi belum selesai ini, sholatlah kamu sebelum kamu sholat. Karena hakikat sholat itu adalah sebuah pergaulan. Dan pergaulan yang indah itu di saat waktu sholat berjemaah. Tinggal pula imamnya tadi baru selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi ngapain kita capek-capek ngejar ninggalkan bini di rumah? Mana? Padahal semua calon mertua itu mencari menantu yang bisa jadi imam. Pergi awak ke masjid berimam, awak ninggalkan imam juga di masjid, coba. Ngapain 27 derajat? Nggak laku 27 derajat itu. Karena di situ perjumpaan dengan Allah. Bagaimana adab kita dengan imam? Bagaimana adab kita dengan Allah? Bagaimana adab kita? Dan ditingkatkan dia, adabiah itu tertanam ketika datangnya puasa. Maka itu rukun Islam yang ketiga. Syahadaten, sholat, puasa. Ini yang tidak ada lagi yang main tawar-menawar. Nggak ada mandang miskin dan kaya. Patokannya dia kalau dia mampu, kalau nggak mampu tetap bayar juga. Maka dalam hal ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, manakala ketika melakukan puasa, maka di saat itu yang terasa berjumpa dengan Allah yang Maha Kuasa adalah di dalam kajian kejujuran. Makanya dikembalikan kepada surah Al-Baqarah ayat 46, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka-mereka yang membayangkan berjumpa dengan Tuhan mereka. Itu menjelaskan apa?
Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mohon pertolonganlah kamu kepada Allah. Mohon pertolonganlah kepada Allah melalui salat dan sabar. Sungguh kedua itu berat. Salat dalam pembuktiannya dengan sosialisasi karena Allah, hablum minallah, hablum minannas, itu yang selalu ditampilkan dari tahun 90 turun ke bawah sampai tahun 60 40-an. Tahun 2000 udah mulai kandas, mulai kedapatan 2011. Apalagi datang WA. Sekarang ngundang ustadz tak tahu bidungnya yang mana, ngundang ustadz yang mata yang mana. Datang ke rumah enggak, maka saya bilang ketika ditawarkan mau beli kue Lebaran Ustadz, enggak. Kenapa? Nanti saya beli kue yang Lebaran melalui bentuk WA aja, saya kirim sama yang WA. Karena enggak datang orang, gara-gara apa? Ngundang Ustadz pun pakai WA. Ini kajian-kajian yang saya bilangkan tadi sudah hilang sekarang. Biasanya 7 hari baru maksimal, berkurang itu tadi. Dan tidak hanya masjid silaturahim. Iya Pak. Silaturahim 18,5 ini hampir semua masjid. Gak ada lagi fungsi teratak itu di jalan-jalan. Kenapa? Begitulah kajiannya. Karena hakikat dari Islam itu adalah akhlak. Maka di sini penempatan tadi, bagaimana berjumpa dengan Allah setelah dari sholat dengan puasa, di saat itulah kita menyatakan hanya kita dan Allah yang tahu. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam bukunya Fikih Tasawuf atau disebut dengan Al-Gunyah, di situ membahaskan bahwa puasa yang sejati merasuk dalam diri adalah puasa batini yang dia menahan dari segala emosi alias hawa nafsu. Setan dibelenggu tapi jalan tolnya masih ada. Apa jalan tol itu? Hawa nafsu. Bekas pipis pun masih ada jalan tol itu walaupun orangnya nggak ada lagi yang mipiskan. Kenapa? Bau pipis itu masih ada. Setannya artinya kalau yang orang mipis tadi diibaratkan sebagai setan, setan itu udah dibelenggu, tapi pipisnya masih ada. Tinggal kita yang menyiram. Bagaimana menyiramnya? Dengan sholat ditambah awal dengan puasa. Puasa kita dari habis mulai subuh sampai menjelang maghrib, tentu kita tidak menyampingkan 5 waktu. Masuklah sholat tarawih inilah masuk dengan kiaman imanan wahtisaban. Maka inilah yang ditempatkan bahwa puasa itu adalah perjumpaan dengan Allah. Akhirnya di mana perjumpaan itu yang kita inginkan? Dari mulai bulan Rajab ibu bapak itu mendoakan wa balighna Ramadan. Tadi ada pengumuman lagi itu meninggal dunia tadi pagi. Umur 62 tahun. Harusnya kita bahagia masih sudah disampaikan di bulan Ramadan, jangan disia-siakan. Mudah-mudahan kajian ini dapat menyadarkan kita semua untuk mendapatkan khusyuk dalam beribadah sholat dan berpuasa. Jangan lupa perjumpaan dengan Allah. Kalau mau nikmat beribadah tuh jumpa dengan Allah. Kalau dalam sholat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dalam puasa abang masuk kamar mandi, tak ada bini tahu, anak abang di samping pun tak tahu. Kalau abang menciduk tadi gayung, air diminum berapa teguk, tak ada yang tahu. Abang sama Allah yang tahu. Begitulah yang disebut dengan dalam puasa itu perjumpaan. Terlintas hati kita untuk membenci, maka di saat itu kita menyadari untuk menghapus kebencian dan permusuhan. Maka ini disebut dengan Ramadan, bulan kita. Pada Allah menampu para sekalian minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma afiq ila qawmi tariq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.